Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, semoga kalian tetap semangat dalam belajar di rumah, ya. Baiklah, di kelas 4 ini, sebelumnya Ibu ucapkan selamat ya, kalian sudah naik kelas di kelas 4. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 ini insya Allah bersama Ibu Butari ya. Baiklah, langsung saja kita bahas atau kita ke tema yang pertama, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Materi yang pertama kita atau topik yang pertama, mencermati gagasan teks tulis dan lisan. Ini adalah yang pertama itu tentang gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi, gagasan pokok atau ide utama atau tema ya, sama aja ya. Itu adalah inti atau topik pembicaraan yang sedang dibicarakan itu apa ya. Misalkan kalian sedang berbincang-bincang atau melakukan percakapan dengan teman-teman, tentu saja ada yang dibahas ya kan. Nah, itulah yang dinamakan gagasan pokok atau ide utama, seperti itu. Selanjutnya, selain ada gagasan pokok, tentu saja supaya lebih jelas ada gagasan pendukung ya. Maksudnya adalah gagasan pendukung. Maksudnya apa tuh? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini sifatnya adalah menjelaskan gagasan pokok ya, supaya pembaca atau pendengar lebih mengerti, lebih memahami tentang paragraf atau teks yang disajikan. Nah, gagasan pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi, tentu sebelum mencari gagasan pokok, kalian harus paham mana kalimat utama itu, ya. Nanti kita coba dalam contoh ya. Nah, letaknya biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Jadi, nanti di kelas selanjutnya, di tingkat selanjutnya, insya Allah kita bahas lebih detail macam-macam atau jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ya. Jadi kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, atau bahkan bisa di tengah paragraf ya, tapi itu sangat jarang. Tapi yang paling sering tuh di awal ya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya dalam menemukan gagasan pokok ya pada teks tulis atau teks lisan. Yang pertama apa sih? Nah, yang pertama bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Maksudnya apa seksama? Maksudnya kalian membaca dengan detail, dengan teliti, ya, tidak terburu-buru, asal selesai saja, tidak seperti itu. Tapi kalian baca, kalian pahami maksud dari setiap kalimat, ya, demi kalimat. Jadi intinya kalian pahami, maksudnya dipahami seperti itu ya. Itu yang dinamakan saksama. Tapi kalau mendengarkan berarti ya kalian mendengarkan dengan saksama, berarti benar-benar fokus seperti itu ya. Jadi tahu intinya itu apa yang diomongin gitu. Kemudian yang kedua, temukan topik dalam teks tersebut. Nah, setelah itu insya Allah dengan mudah kalian bisa menemukan topiknya, apa temanya yang dibicarakan dalam teks itu, yang disampaikan dalam teks itu apa, seperti itu. Yang topik itu adalah hal atau masalah yang dibicarakan, seperti itu ya. Kayak kalian ngomongin apa, topiknya apa sih? Kita lagi ngomongin apa nih? Kita bahas apa ya? Topiknya apa? Nah, seperti itu. Ya. Itu kalian sebenarnya sudah sering melakukan itu ya. Yang ketiga adalah catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Ya, supaya lebih mudah kalian
usahakan mencatat pokok-pokok penting yang sudah kalian temukan, supaya dalam menemukan informasi selanjutnya itu lebih mudah, tidak lupa seperti itu ya. Tadi apa sih gitu. Jadi supaya lebih mudah, kalian buat catatan kecil. Nah, coba untuk supaya lebih memudahkan kalian dalam memahami pokok gagasan pokok, kita coba lihat paragraf atau contoh paragraf berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani miskin di daratan Sumatera. Suatu ketika, sawah yang digarapnya gagal panen, sehingga petani sangat kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Perutnya sangat lapar. Lalu timbullah keinginan petani untuk memancing ikan di sebuah sungai. Nah, di sini terdapat beberapa kalimat. Coba kita hitung. Nah, kalimat itu jadi dari awal sampai titik ini namanya satu kalimat ya, teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kalimat. Biasanya memang paragraf itu minimal 2 ya. Kalau 1 jarang. 2 itu dan panjang ya. Kalau 2 cuma sedikit itu jarang sekali ya. Tapi idealnya emang di atas 3 ya. Kalau kalian buat karangan diusahakan atau idealnya 3, 4 ya, 5 gitu. Oke, selanjutnya ini kalian pahami dulu paragrafnya. Setelah itu kalian carilah kalimat utama. Baik, setelah kalian menemukan kalimat utamanya, ya, insya Allah kalian akan dengan mudah menemukan gagasan pokok atau ide utamanya. Nah, mana tuh kalimat utamanya? Sudah ketemu belum? Ya, benar. Kalimat utamanya adalah kalimat pertama atau terletak di awal paragraf, yaitu pada zaman dahulu hiduplah seorang petani miskin di daratan Sumatera. Itu kalimat. Nah, lantas yang mana gagasan pokok atau ide utamanya? Kan sudah ketemu tuh kalimat utamanya. Gagasan pokoknya yang mana ya? Ada yang tahu? Ada yang sudah ketemu? Bagus. Wah, ada yang angkat tangan, bagus. Coba kita ulang lagi nih kalimat utamanya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang petani miskin di daratan Sumatera. Nah, ini dia. Kalimat utama, gagasan pokoknya atau ide utamanya adalah seorang petani miskin di daratan Sumatera. Jadi, topiknya yang dibicarakan di paragraf tersebut adalah seorang petani miskin di daratan Sumatera. Kalau kalian hanya menulis seorang petani miskin, itu kurang jelas, kurang tepat ya. Kenapa? Karena petani miskin bisa saja tidak hanya ada di daratan Sumatera, lebih luas lagi jangkauannya ya. Bisa saja seperti itu. Kan kita tidak dengan menjawab seperti itu tidak jelas ya, masih umum seperti itu kata-katanya. Jadi ketika kita tambahin keterangannya seorang petani miskin di daratan Sumatera, jadi kata-katanya lebih khusus ya, lebih tertuju pada apa yang dibahas, apa yang ingin disampaikan ya. Jadi intinya adalah ketika kalian mencari ide pokok, kalian harus pahami dulu kalimatnya ya, tidak boleh asal ya. Kalau dipotong-potong pada zaman dahulu apa juga tidak jelas. Banyak tuh zaman dahulu kejadiannya. Hiduplah seorang petani miskin, maksudnya apa juga masih kurang jelas. Jadi jawabannya, gagasan pokok atau ide utamanya adalah seorang petani miskin di daratan Sumatera. Baik, mungkin ini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan atau kalian belum paham, kalian bisa bertanya di grup ya, lewat WA boleh. Baik, kalian bisa latihan di dalam buku kalian. Di situ banyak terdapat contoh teks atau paragraf. Jadi kalian bisa menggaris bawahi dengan pensil ya. Kalian baca, kalian latihan mencari kalimat atau utamanya atau gagasan pokoknya yang terpenting ya, karena kita tema tadi gagasan pokok ya, seperti itu.
Baik, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.